Salam. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi yang kurang lebih 5 menit saja. Saya memberikan tema renungan pagi ini adalah iman yang terus-menerus bertumbuh. Walaupun saudara-saudara yang menerima surat dari surat Rasul Petrus ini, yaitu saudara-saudara seiman yang ada di Bitinia, Kapadokia, Asia Kecil, Bitinia, sedang mengalami tantangan pada waktu itu. Tapi Rasul Petrus ingin supaya iman mereka tetap terus bertumbuh. Demikian juga saya dan saudara. Walaupun sekarang saya dan saudara menghadapi situasi kondisi corona ini, COVID-19 ini, iman saya dan saudara tidak boleh kendor. Walaupun ibadah di rumah-rumah dan sebagainya, tetapi iman kita jangan kendor. Walaupun mungkin kita penghasilan kita berkurang, bahkan kita mungkin begitu mengalami kesulitan ekonomi, janganlah menjadi kendor. Kita harus terus bertumbuh. Bagaimana caranya supaya iman kita terus bertumbuh? Rasul Petrus dengan ilhamnya Tuhan, maka dia menasihati kepada saya dan saudara supaya saya dan saudara terus-menerus membuang hidup yang lama yang sewaktu-waktu bisa muncul dalam kehidupan saya dan saudara. Seperti dikatakan dalam pasal 2 ayat 1. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Rasul Petrus hanya memberikan contoh beberapa ini, yaitu seperti kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Menurut Barclay katanya bahwa dosa ini yang sangat merusak persekutuan. Tapi sebenarnya dosa juga merusak persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Karena dosa yang membuat Tuhan tidak mendengar doa kita adalah dosa kita. Oleh sebab itu harus kita buang. Kalau hidup yang lama mau muncul, kita buang. Memang bukan berarti kalau saya sudah lahir baru, hidup lama atau hidup dosa itu tidak muncul. Selagi masih ada di dunia, kita masih bergesekan dengan dunia, bisa muncul. Tiba-tiba kita membenci seseorang, tiba-tiba kita iri hati, tiba-tiba kita khawatir, tiba-tiba kita takut dan sebagainya. Dan itu harus segera dibuang, karena itu menghalangi doa kita. Dan yang kedua, yang erat hubungannya dengan membuang dosa, yaitu menyukai firman Tuhan. Dikatakan di dalam ayat yang kedua, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh selamat. Supaya olehnya kamu bertumbuh, saudara. Saya dan saudara menjadi seperti seorang bayi yang suka akan susu yang murni. Dan kita tahu susu yang murni itu adalah Alkitab, itu adalah firman Tuhan. Kita harus menyukai. Dengan seperti apa orang yang menyukai firman Tuhan itu? Yang menyukai Alkitab, maka suka membaca, suka mendengarkan, suka membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, bahkan menghafalkan firman Tuhan, bahkan menggemakan firman Tuhan, sehingga akan memakan hasil buah bibirnya yang menggemakan firman Tuhan. Itu buktinya kalau kita menyukai firman Tuhan. Karena banyak manfaatnya menyukai firman Tuhan itu. Paling tidak menurut Rasul Paulus, bahwa orang yang menyukai firman Tuhan itu, kalau kita sedang jatuh ke dalam dosa yang tidak disengaja, akan cepat diperingatkan oleh firman itu. Karena Paulus dengan ilham Allah dia berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, lalu memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam jalan yang benar. Itu manfaatnya luar biasa. Tuhan segera ingin menyatakan, tidak usah menunggu orang lain menegur kita, tapi firman Allah itu segera menegur, segera bertobat, sehingga hubungan kita dipulihkan dengan Tuhan. Daud berkata bahwa firman Tuhan itu menyegarkan jiwa, membuat mata bercahaya, memberi hikmat, dan oleh karenanya juga firman Tuhan memperingatkan dirinya. Itulah sebabnya Daud berkata di dalam Mazmur 119, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan Taurat-Mu, hidupkanlah aku sesuai dengan kebenaran-Mu. Luar biasa saudara, supaya dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan, dikatakan oleh
Pemazmur juga dalam Mazmur pasal yang 19 ayat yang ke-12 dikatakan bahwa orang yang berpegang kepada perintah-perintahnya itu bukannya diperingatkan saja, tetapi juga upahnya besar. Bahkan dalam Mazmur pasal 1, apa yang diperbuat itu berhasil, saudara. Dikatakan berbahagialah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuat berhasil. Iman kita pasti terus bertumbuh, saudara. Kalau kita terus berusaha untuk berani membuang dosa-dosa yang muncul tidak disengaja atau disengaja dalam hidup saya dan saudara. Segera kita buang, hubungan kita segera akrab, dan kita terus-menerus menyukai firman Tuhan. Maka saya dan saudara adalah menjadi orang yang mendapat upah yang besar dari Tuhan, bahkan berhasil. Dalam segala yang dalam segala yang kita perbuat. Karena apa? Karena yang kita perbuat pasti sesuai dengan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita, memberkati kita sekalian. Selamat pagi, selamat melaksanakan tugas tanggung jawab yang sudah Anda ingin lakukan hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati Anda sekalian. Amin.